Halo guys, welcome. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman semua yang lagi di rumah maupun di tempat kerja. Balik lagi dengan gue Leong Crypto. Dan hari ini kita bakal membawakan beberapa berita kripto guys. Weekend, what will happen di minggu ini teman-teman. Apakah weekend bull atau weekend bear ya, kita bakal lihat sebentar lagi. Dan ini adalah berita beberapa yang gue bawakan, dan kita langsung aja teman-teman ya ke yang pertama teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat Bitcoin ya, sekarang harganya tuh sudah di bawah 12.500 ya. Kemarin tuh sempat naik ya kawan-kawan. Oh sorry, 1 menit ya, 1 jam. Kalau 1 menit nggak sehat kita lihat ya. Biasakan jangan melihat chart 1 menit ya, nggak sehat teman-teman. Nah, sekarang kalau kita lihat angkanya itu di angka 21.400 ya kan. Ini weekend ini seperti biasa teman-teman ya, akan ada penurunan volume yang cukup drastis ya. Kemarin tuh habis November, mungkin beberapa teman-teman yang ada forex juga ya, trading forex itu pasti tahu ya. Kemarin itu sebetulnya kalau menurut gua prediksi ini agak aneh. Kenapa? Karena dari chart ini kemarin nih tepat ya 8:30 ya di November. Ini cukup aneh teman-teman. Kita 30 menit aja biar lebih 15 menit biar lebih enak. Nah, ini pas November nih teman-teman ya, 19.30 ini kayak aneh gitu guys ya. Jadi turun jauh banget, kita pikir bakal turun, ternyata goldnya naik ya. Nah, gold naik ini teman-teman, ini rally ini juga bikin Bitcoin rally ya. Jadi let's say dari jam 21 sampai jam 21.45 ya. Kita range-nya situ 21, lihat sampai 21.45. Itu rally-nya jauh banget teman-teman ya. Jadi Bitcoin sendiri, gold rally ya kan, US 30, Nasdaq rally ya kan. Bitcoinnya naik 4%, dan ini adalah mencapai ATH beberapa hari lalu ya, yaitu di angka 22.100 ya teman-teman. Oh sorry, kemarin sempat nyentuh 21.500 ya, sorry. Dia 21, berarti ATH daily ya, ATH daily kemarin ya teman-teman ya. Dan sekarang harganya udah weekend mulai bearish, mulai turun tadi sejak jam 7 pagian ya. Dan gua ada posisi teman-teman, gue hari ini lagi buka Solana ya. Dan ya ini bukan financial advice, ini gue cuma tadi buka ya. Ini gue sekarang udah lagi kondisinya lagi floating profit 30 dolaran. Lumayan ya teman-teman. Bentar gue zoom aja biar enak ya. Begini. Oke. Sorry, ini. Oke. Nah, ini kondisi gue ya teman-teman ya. Kondisi gue sekarang lagi ada lumayan nih profit sekitar 31 $31 ya teman-teman. Ini cuma gue belum tutup, lihat aja nanti kayak apa ya kan. Dan ini by the way modal gue kecil, gue sedikit merubah strategi teman-teman ya. Biasanya kan gue kali 4 kali kali 3 ya, kali 4 kali 5 gitu ya, maksimum kali 10. Sekarang gue rubah jadi kali 20 teman-teman. Ini strategi gue ya, gue kasih tahu ya, ini bukan rekomendasi. Nah, kalau gue ini sekarang kalau teman-teman lihat margin rasio ini gede banget ya, 8% sekian ya kan. Gua nggak ada stop loss segala macem. Nah, ini strategi gue sedikit berubah guys. Jadi ini total dana gua yang tadinya biasa beberapa ribu dolar, sekarang gue turunin ya. Jadi cuma kemarin kalau nggak salah cuma 300 atau 200 sekian dolar gitu. Jadi dikit guys ya. Nah, kenapa gue melakukan strategi ini guys? Karena menurut gue ini buat lebih jaga psikologi juga. Jadi kalau misalnya gini guys, jadi sedikit berubah. Kalau dulu tuh gap gue gede gitu ya. Jadi kalau loss gue tahan-tahan lumayan sampai gue pernah sampai loss 1000 sekian. Gue tahan-tahan gitu. Akhirnya gue cut loss di 1000 lebih, hampir loss 20 juta lebih gue kan. Nah, sekarang nih gue strateginya beda. Jadi gue strateginya itu adalah karena gue yakin menurut gue nih ya, ini weekend bakalan weekend bearish ya kan. Jadi gue sisain dana sekitar 200 dolaran, jadi sekitar 3 jutaan. Kalau misalnya sampai loss ya udah loss aja gitu. Nah, ini juga bisa dibilang size gue lumayan besar sebetulnya, 50 sol ya teman-teman kali 20. Ini gede guys ya, karena Bigo biasanya tuh posisi 300 ya, let's say 300 dolar dengan kali 4 ya. Nah, ini gua 95 dolar dengan kali 20 guys ya. Jadi kalau misalnya dianggap perkaliannya sama teman-teman ya, ini kan 300, ini 1200 ya teman-teman ya, 1200. Nah, ini gua 95 kali 20 itu 1800. Sebetulnya ini size-nya sedikit lebih besar ya, sedikit lebih besar dari gua biasanya ya. Jadi kayak 30% lebih besar dari gue biasanya. Cuma strateginya beda. Kalau yang biasanya gue banyakin modal, perkaliannya kecil, ini fee gue gede guys ya. Fee gue aja 0,75 ya, 0,77 kalau nggak salah fee gue yang gue keluarin ya. Ini masih floating ya teman-teman. Teman-teman lihat di sini 31 di bawah, sedangkan udah 32 sekian. Dan ya ini strategi gue yang gue lakukan sekarang. Jadi istilahnya dananya tuh diemin aja di spot gitu ya, yang di future-nya cuma dikit gitu. Jadi ya gue sedikit merubah strategi untuk trading gue sekarang, karena yang tadi gue bilang
Gua itu kena loss gede gara-gara beberapa minggu lalu, kalau nggak salah minggu lalu ya, apa kapan gue lupa. Ini gue udah lama gak trading sebetulnya. Akhirnya gue trading karena menurut gue 21.500 kayak gue bilang beberapa hari lalu itu angka yang tepat masuk. Gue miss momentum 22.500 tapi nggak apa-apa. Menurut gue sekarang pun posisi yang bagus untuk masuk ya tadi tepatnya. Karena gue masuk Solana tuh di angka 38,8 ya kalau nggak salah. Coba cek masuknya gue di 38,8 betul. 38,8 gue itu masuk di sekitar sini ya, di sekitar sini gue masuk. Ini kalau nggak salah di sini sih. Jam 4, sorry, nggak jam 4 sih. Jam 6 ya, setengah tujuan lah. Tadi gue masuk baru 1 jam kan. Begitu gue masuk, karena menurut gue kenapa masuk, lokal supportnya di angka sebetulnya 39 guys ya. Sebetulnya masuk di angka 38 tuh nggak terlalu bagus ya. Yang paling bagus adalah masuk di sini nih teman-teman. 39,05 itu yang paling bagus entry. Tapi menurut gue ya udahlah. 38,8 juga it's okay karena kalau misalnya dilihat ya dari 39,5 ke 38,8 itu selisih 0,6%. Jadi ya udah gitu. Nggak apa-apa ya. Nah, ya kurang lebih begitu. Nanti mungkin kalau ada entry di situ atau gua mau lepas nggak tahu karena sekarang kalau bisa dilihat juga udah lewatin MA 50-nya. Gua berharap sih sampai MA 200, begitu MA 200 berarti Solana 3 tujuan gua bakal take profit ya. Atau gue bakal diemin karena Bitcoin juga sedikit lagi 21.300 udah mentok MA 200-nya. Kalau kita lihat dia sebetulnya lebih respect MA 50 ya. Cuma di sini dia udah mulai broken ya, udah beberapa hari kemarin dan we will see seperti apa. Karena menurut gue juga masih masuk short. Kenapa? Karena ini gue udah lihat ya dari tadi pagi itu total market cap gue. Ini by the way sorry kalau ada suara geduk-geduk ya, lagi ada tukang di depan ya. Ya, dan ini kalau misal teman-teman lihat ya, ini kenapa gua ngambil short juga karena kalau misalnya kita lihat market cap itu cukup stagnan teman-teman ya di 950 miliar dolar gitu ya. Ini kalau misalnya mau ditarik garis 900 miliar dolar, ini di sini stagnan guys. Dan gua tadi ngambil sekitar jam 6 itu ya udah mulai turun gitu ya. Total market cap-nya. Dan kalau kita lihat USD dominance-nya juga perlahan-lahan udah mulai naik karena ini udah membentuk lower high ya kan. Nah, total market cap ini udah membentuk higher low gitu. Jadi ya, ini salah satu alasan gua kenapa masuk pasar tadi pagi gitu ya pas gua bangun. Dan ya, kurang lebih begitu teman-teman. Lalu Fear and Greed sebetulnya good ya. Ini mencapai level 24 setelah sekian lama teman-teman. Dari grafiknya juga kelihatan ya. Kalau misalnya ini agak naik ya kan teman-teman, 24 loh. Kita udah lama banget nggak menyentuh level segitu. Nah, lalu berita lainnya apa? Berita lainnya ini sebetulnya mengenai Papa Elon ya, atau M Elon ya. Dia akhirnya sepertinya dia nggak jadi beli Twitter ya, sepertinya karena ya sampai sekarang Twitter nggak ngasih info ya. Ini gua nggak ngerti ini apa artinya ya. Ya mungkin ini bukti kalau misalnya dia nggak jadi beli or whatever, gua nggak ngerti lah ya. Dan ini kita lanjutan berita Celsius teman-teman. Dan ya Celsius itu adalah Ponzi scheme karena ya intinya ini berita panjang. Jadi ini juga cukup ya keluar lah di luar sana ya. Celsius trustnya udah kurang banget ya. Jadi intinya waktu itu duit konsumennya dibeliin token Cell, which is token Cell itu siapa yang bikin? Ya Celsius itu sendiri gitu ya. Jadi ya ada permainan dalam lah intinya. Gue sangat menyarankan teman-teman kalau misalnya masih ada dana di Celsius atau di DeFi apapun gitu ya, dikeluarin dulu, pindahin aja ke exchange. Kalau tanya exchange apa, exchange-nya gue jujur aja menyarankan cuma 2, antara FTX atau Binance. Kalau mau yang Indonesia mungkin Indodax sama Pintu mungkin ya. Pintu toko kripto ya, sorry bukan Pintu, toko kripto. Tapi ya whatever, Binance lah nomor 1 menurut gue, Binance ya. Tapi up to you guys. Nah lalu ini teman-teman ada berita juga ya. Ini berita mengenai Putin. Ya teman-teman ingat, kita walaupun kesannya BTC bullish ya, BTC bullish, kalau kita lihat hariannya tuh ya to the moon ya kan. Lihat guys, gila ya. Dari bawah tanggal 5 gitu ya, 1 minggu ya kan, naik 13% bullish. Ingat guys ya, di luar sana tuh masih perang ya. Putin mengeluarkan salah satu peringatan yang paling tidak menyenangkan, menantang Barat untuk berperang di medan perang dengan Ukraina. Mantap ya kan. Ya, jadi Putin udah ngeluarin statement seperti ini yang intinya beritanya juga panjang. Dan udah ada ribuan warga sipil terbunuh ya. Dan Eropa itu mengalami krisis ya teman-teman ya. Karena kemarin kita tahu Perdana Menteri Inggris juga turun ya. Ini sebetulnya lebih ke arah berita forex sih. Dan gue juga, ya gue ada trading forex sedikit karena gue kehilangan momentum kripto kemarin. Dan ya,
harganya euro itu udah turun jauh ya teman-teman. Ini mungkin sedikit info aja, mungkin teman-teman yang nggak ngikutin forex, tapi ini sekedar info dan wawasan buat teman-teman tahu ya. Ini forex, karena gue juga cukup ngikutin forex udah sangat lama ya guys ya, udah sangat lama, udah belasan tahun ya, belasan tahun kalau nggak salah dari 2003, which is sudah mau 20 tahun. Akhirnya euro USD berada di level all time low. Oke, euro USD mana nih dia, euro USD. Setelah nih lihat ya, ini yang kemarin ya 0,075, ini gila guys. Ini kalau misal dilihat nih gua bakal buka grafik monthly ya teman-teman, lihat ya, all time low ya teman-teman. Nih daily ya teman-teman, lihat nih, udah daily aja sampai 2017 nggak ada. Kita sampai weekly ya, weekly tuh lihat guys, angkanya itu kita balik ke 2022 ya. Jadi euro USD ini udah mau 1:1. Gila banget guys, harga euro udah turun banget ya. Ini sedikit aja info, walaupun teman-teman cuma di kripto misalnya ya, nggak terlalu aktif forex, nggak apa-apa. Ini wawasan buat nambah pengetahuan teman-teman semua di rumah ya kan. Biar kamu juga update gitu ya. Akhirnya euro USD itu harganya 1:1 guys, setelah sekian lama ya. Karena memang ini terjadi kenapa teman-teman? Karena ini bukan cuma perkara euronya itu melemah, harga mata uangnya ya. Harga mata uang dolar juga lagi ATH-ATH-nya, lagi gila-gilanya teman-teman ya, harga dolar sekarang ya. Sebetulnya ada chart harga dolar, cuma memang gua jujur aja nggak terlalu ngerti juga ya. Ini gold juga harganya udah mulai kemarin sempet sorry daily ya. Oh no, bukan daily. Ini juga gold. Kalau daily, berdasarkan daily dia masih bearish ya, tapi kemarin sempat cukup naik gara-gara November. Lalu ini Nasdaq-nya juga teman-teman, kalau lihat Nasdaq-nya udah mau nyampe MA50, berarti harusnya kalau dia nggak bisa ngebreak di sini teman-teman ya, bikin higher high yang baru, harusnya dia bakal turun lagi. Dan ya BTC juga udah pasti ngikutin ya, kalau misalnya dia nggak bisa apa namanya ngikutin MA50 nya, dia bakal turun udah pasti. Crypto most likely ngikutin Nasdaq ya teman-teman ya. Oke, jadi ya itu tadi teman-teman beritanya ya. Putin juga hati-hati pokoknya di luar sana, jangan terburu-buru. 21.500 kayak gue bilang, ini cuma batas atas ya teman-teman, bukan berarti dia bakal langsung menuju ke 30, 40 bahkan 60.000 kayak ATH yang kemarin. It's not likely possible lah dalam waktu dekat ya teman-teman ya. Dan ya kurang lebih seperti itu teman-teman ya beritanya hari ini ya guys ya. Dan yap, ini tadi 31, sekarang $26, nggak apa-apa, gue bakal biarin dulu floating. Maybe nanti 30 berapa, gue belum tahu sih, gue mesti ngeliat ininya dulu ya, chartnya ya. Maybe higher low-nya nanti di sekitar sini 30, nggak 34, kita mesti lihat daily-nya ya. Mungkin di sekitar 37,7 gue baru take profit, maybe sekitar segituan. Atau sebetulnya kalau sekarang di take profit udah boleh sih, ini udah mencapai lokal support juga ya di sini sebetulnya tadi ya. Tapi ya udah, kita miss momentum, biarin aja santai ya kan. Ini mudah-mudahan gue berharap MA50-nya aja jadi resisten gitu ya. Kalau ini jadi resisten artinya ya kan, ini kan resisten nih, ini kan bakal terus kayak gini kan. Nah ini artinya dia abis dari sini bakal turun lagi gitu arahnya ya. Ya mudah-mudahan aja. Oke teman-teman, jadi kurang lebih begitu aja videonya hari ini ya teman-teman. Semoga weekend ini bisa mencerahkan kita semua. Semoga yang trading tetap trading di weekend ini, profit semua, cuan semua ya teman-teman ya. Happy weekend buat semuanya. Semoga keluarganya, teman-temannya nongkrong-nongkrong ya. Silakan keluar rumah ya untuk nyantai ya. Kalau misalnya nggak sabar, misalnya udah rugi kemarin-kemarin ya, take a break guys, take a break. Gue juga trading kemarin habis rugi, gue take a break seminggu lah ya kira-kira teman-teman ya trading. Dan ya it's a good thing gitu ya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu, terima kasih semuanya yang udah nonton sampai habis. Gue Leong Crypto pamit dulu, see you in the next video, bye bye.